Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang besaran listrik yang ada di KD 3.5 dan KD 4.5, yaitu menerapkan besaran listrik. Nah, masing-masing KD itu dibagi menjadi 3 indikator. Nih. Selanjutnya masuk ke materi. Yang pertama adalah besaran listrik. Besaran listrik ini dibagi menjadi 3, ada arus listrik, beda potensial, dan hambatan listrik. Arus listrik ini adalah muatan listrik yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Alat ukurnya disebut dengan ampermeter. Ampermeter ini ada yang analog dan ada yang digital. Satuan dari arus listrik ini adalah ampere dengan simbol biasanya disingkat dengan A. Untuk arus listrik itu biasanya disimbolkan dengan huruf I besar. Kuat arus listrik sendiri adalah banyaknya muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Jadi I ini tadi adalah simbol dari arus listrik, I muatan, dan T adalah waktu. Waktu itu satuannya adalah detik atau sekon. Jadi kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir tiap satuan waktu, atau mencari Q sama dengan I dikali T. Untuk contoh soalnya, ini waktunya 5 menit, harus diubah ke detik, berarti 1 menit sama dengan 60 detik. Berarti 5 kali 60 menghasilkan 300. Kemudian yang ditanya adalah Q. Q sama dengan I kali T, tinggal dikalikan. Ke beda potensial. Beda potensial ini nama lainnya adalah sumber tegangan atau voltase, yaitu besar usaha untuk memindahkan muatan listrik. Ini simbol dari beda potensial adalah V besar. Simbolnya V besar. Satuannya adalah volt. Alat ukurnya ini adalah voltmeter. Jadi tadi beda potensial adalah besar usaha. W ini adalah usaha atau energi. Satuannya joule, I ini muatan. Jadi V sama dengan W per Q. Selanjutnya hambatan listrik dan hukum Ohm. Jadi hambatan itu nama lainnya adalah resistansi. Berarti fungsinya untuk menghambat arus listrik yang masuk. Nah, alat untuk menghambat arus listrik yang masuk itu disebut dengan resistor. Ini ya, resistor untuk menghambat atau membatasi jumlah arus listrik yang masuk. Lanjut ke hukum Ohm. Menurut hukum Ohm ini tegangan listrik itu sebanding dengan kuat arus. Jadi secara matematis tegangan listrik ini sebanding dengan kuat arus. V sebanding dengan I. V sebanding dengan I. Nah, untuk R ini adalah hambatan. Simbol dari hambatan atau resistansi. Satuannya adalah ohm. Biasanya simbolnya seperti ini, omega. Alat ukurnya disebut dengan ohmmeter. Untuk mencari hambatan itu adalah tegangan dibagi dengan kuat arus listrik. Contoh soalnya, tegangannya sekian, hambatannya sekian, yang ditanya adalah I. I berarti V per R. V-nya 220, R-nya 40, tinggal dibagi. Selanjutnya pengaruh hambatan terhadap jenis bahan. Nah, semakin berbeda bahan berarti dia untuk menghambat arus listrik itu juga berbeda. Nah, hambatan yang semakin besar itu semakin sulit untuk mengalirkan arus listrik. Kalau hambatannya kecil berarti arus listriknya semakin mudah untuk mengalir. Berdasarkan daya hantarnya, bahan dibedakan menjadi 3. Ada konduktor, isolator, maupun semikonduktor. Kalau konduktor berarti bahannya mudah menghantarkan arus listrik. Contohnya besi, baja, tembaga. Isolator ini tidak bisa. Contohnya kayu dan plastik. Semikonduktor ini berarti dia bersifat sebagai konduktor dan bersifat sebagai isolator. Contohnya karbon, silikon, dan germanium. Resistivitas. Resistivitas ini adalah
besaran fisika pada suatu bahan yang tergantung pada suhu dan jenis bahan. Tadi kalau kawat itu kan ada yang bahan pembuatnya itu ada yang tembaga, aluminium, besi, baja. Nah, dari jenis bahan tersebut itu akan berpengaruh terhadap hambatan kawat atau resistivitas, di mana R kita bisa cari dari Rho dikali L per A. Rho ini adalah hambat jenis bahan, L panjang kawat, A ini adalah luas penampang kawat. Nah, luas penampang kawat, kalau kawat kita potong menjadi dua, itu pinggirannya kan berbentuk seperti lingkaran. Jadi untuk mencari luas penampang, ini nanti mencari luas lingkaran yaitu pi R kuadrat bisa atau 1/4 pi D kuadrat. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik ini ada dua, ada seri dan ada paralel. Kalau seri ini nyusunnya secara berurutan seperti ini. Ini misal saklar, kalau dihidupkan dia hidup semua. Hidup satu hidup semua, kalau mati satu mati semua. Untuk mencari hambatan pengganti rangkaian seri, tinggal kita jumlahkan hambatannya. R1 ditambah R2 ditambah R3. Rangkaian yang kedua ada rangkaian paralel, yaitu menyusunnya secara bercabang seperti ini. Ini nanti jadi kalau saklarnya kita matikan, itu tidak semua lampunya akan mati karena rangkaiannya bercabang. Untuk mencari hambatan penggantinya, 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Selanjutnya hukum Kirchhoff. Menurut hukum Kirchhoff, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi ini kita lihat panahnya, panah yang masuk itu sama dengan jumlah panah yang keluar. Jumlah kuat arusnya maksudnya ya. Ini panah yang masuk I1 dan I2. Berarti ini yang masuk I1 ditambah I2 sama dengan yang keluar I3 ditambah I4 ditambah I5. Ini untuk hukum Kirchhoff, yaitu jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Selanjutnya energi listrik. Energi listrik ini adalah, tadi simbol energi itu adalah W sama dengan VIT, fit, atau bisa juga kita baca fit. Tegangan dikali kuat arus dikali waktu. Nah, dengan memanfaatkan hukum Ohm yang VIR, VIR, ini kita bisa mendapatkan beberapa persamaan untuk mencari energi listrik, yaitu yang pertama I kuadrat kali R kali T, atau bisa juga kita sebut dengan irit, biar gampang menghafalnya. W sama dengan V kuadrat per R dikali T. Contohnya, ini hambatannya ada 3, ada 6, dirangkai seri. Kalau seri berarti nanti hambatan totalnya tinggal dijumlahkan. 3 ditambah 6 menghasilkan 9. Yang ditanya adalah energi listrik yang diberikan baterai. Nah, ini waktunya menit, berarti harus kita ubah menjadi detik. Berarti 5 kali 60. Untuk mencari energi, W tadi kan sama dengan speed. Selain speed, kita bisa juga menggunakan rumus irit tergantung yang sudah diketahui di soal. Nah, ini dengan rumus irit menghasilkan 10.800 Joule. Daya listrik. Daya ini adalah kecepatan energi listrik untuk berubah bentuk. Semakin besar daya, berarti arus yang dibutuhkan itu juga semakin besar daya, berarti energi yang dibutuhkan itu juga semakin besar. Daya ini disimbolkan dengan P besar, yaitu V kali I, tegangan dikali dengan kuat arus. Satuan dari daya ini adalah watt, bukan watt ya, bacanya adalah watt atau disingkat dengan W besar. Hubungannya ini rumusnya secara matematis. Jadi untuk mencari daya itu bisa V kali I atau W per T, energi tiap satuan waktu. Contoh soalnya, pada tegangan sekian, ini V, ini I, ditanya daya. Berarti untuk mencari daya tadi, P sama dengan V kali I, 220 kali 25. Terus yang B,
energi listrik. Tinggal ditambahi T. T-nya harus diubah ke detik. 2 menit itu berarti 2 kali 60 sama dengan 120 detik. Ini ya. Ini V kali I sudah menghasilkan ini kali T. Hubungannya adalah untuk satuan energi selain Joule itu ada yang namanya WH. WH ini adalah watt jam. Sedangkan kWh ini adalah kilowatt jam. Nah, kalau dari WH ke kWh itu kita bagi 1000. Nah, 1 kWh itu sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 Joule. Contohnya, di rumah terdapat ini sekian, lampu, TV, dinyalakan 5 jam, biaya selama 1 bulan dengan tarifnya 200 per kWh. Berarti yang pertama kita cari adalah mencari energi. Energi itu kan W. W sama dengan P kali T. P-nya kan ada, sudah, daya dari masing-masing alat. T-nya juga sudah ada, 5 jam. Nah, tadi kan alatnya jumlahnya lebih dari 1. Ada yang 3, 2, berarti kita kalikan daya, terus kita kalikan jam. Kemudian kita jumlahkan semuanya. Dijumlahkan, kalau sudah kan ketemu watt jam. Watt diubah ke kWh dibagi 1000, 1, 2, 3, berarti 2,4 kWh. Yang ditanya adalah biaya selama 1 bulan, berarti 2,4 dikali 30 dikali biayanya adalah 200. Mendapatkan 14.400 rupiah selama 1 bulan. Demikian untuk materi besaran listrik. Semoga bermanfaat. Sukses selalu, jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.